Jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir melaksanakan salat subuh berjamaah, dan sampai menjelang syuruk kita isi dengan kajian. Mudah-mudahan yang kita lakukan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah sehingga kelak saat Allah wafatkan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Saudara sekalian, tadi di mukaddimah saya kutip surat An-Nahl, surat 16 ayat 91. Sebelumnya saya mau sampaikan terima kasih kepada DKM sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi materi. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan slide-nya, ada error. Baik, silakan yang ada Al-Quran boleh dibuka surah 16 An-Nahl ayat 91. Ayat itu agak relevan dengan kegiatan kenegaraan hari ini. Hari ini ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Terkait dengan sumpah, terkait dengan janji. Kita coba maknai sumpah janji yang diucapkan. Apa makna dan konsekuensinya dari perspektif agama? Sebelum hari ini atau sebelum nanti, beberapa waktu lalu, kita lihat ada dua event saya lihat. Yang pertama ketika Pansus DPR tentang haji, para saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan, khususnya dari Kementerian Agama, itu sebelum mereka memberikan jawaban, mereka diminta bersumpah. Dan sumpahnya istimewa. Di mana istimewanya? Karena diawali dengan kata-kata wallahi, demi Allah. Di sana ada huruf waw, wallahi. Wawnya itu dari segi bahasa Arab namanya waw qasam. Waw sumpah. Huruf qasam itu ada 3. Jadi kalau kita mau bersumpah, boleh selain kata waw kita gunakan 2 kata lainnya. Tapi tidak umum, umumnya pakai waw saja. Waw, ba, ta, itu huruf qasam. Wallahi. Kalau pakai ba, billahi. Kalau pakai ta, tallahi. Tapi umumnya wallahi. Jadi sumpahnya diawali dengan kata-kata wallahi. Dan sesungguhnya memang itu yang harus diucapkan ketika kita bersumpah. Kalau kata-kata demi Allah saja tidak ada kata-kata wallahinya, kurang lengkap, kurang sakral. Oke, itu yang pertama, event sumpah. Yang kedua, beberapa waktu lalu kita saksikan anggota DPR RI, termasuk di dalamnya DPD, ketika dilantik di
gedung MPR DPR itu kan bersumpah juga kan, bersumpah juga. Ya, kemudian nanti kita saksikan di televisi di gedung MPR, Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga akan bersumpah. Apa sumpahnya? Bunyi sumpahnya. Demi Allah, saya bersumpah, ya, akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang UUD 45 dan perundang-undangan yang berlaku dengan seluruh-seluruhnya. Kurang lebih begitu. Ya, Bapak-Ibu sekalian, konsekuensi dari sumpah ini, dari janji ini, dari perspektif agama itu berat. Kalau dia ingkari, dia salahi, dia tidak tepati, dia bisa masuk kategori qauluz zur, sumpah palsu. Nanti pada bagian akhir saya akan sampaikan. Kebohongan yang bisa menyebabkan pelakunya melakukan kategori dosa besar. Sumpah palsu itu. Allah ingatkan di surah 16 An-Nahl ayat 91 tadi, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Penuhilah janji kalian yang sudah kalian sampaikan, yang sudah kalian nyatakan. Wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha, dan jangan kalian ingkari janji yang sudah kalian tegaskan. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan di janji itu kalian menjadikan Allah sebagai saksi. Makanya kata-katanya demi Allah. Bukan sekedar ucapan lagi. Pada saat janji tadi, sumpah tadi, di 3 event tadi itu, atau di event-event yang lain, kalau dia muslim, itu di atas kepalanya ada Al-Quran. Ini tambah berat lagi konsekuensinya. Al-Quran. Makanya Allah ingatkan, jangan kalian ingkari. Ya. Janji yang kita ucapkan akan diminta pertanggungjawaban. Bukan hanya pada manusia pertanggungjawaban itu kita berikan, tapi di hadapan Allah. Al-Isra ayat 34. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Wa aufu bi ahdillah innal ahda kana mas'ula. Janji yang kita ucapkan itu di samping disaksikan oleh manusia, oleh rakyat Indonesia, dan nanti diminta pertanggungjawabannya, tetapi juga di hadapan Allah sesungguhnya kita lakukan janji itu dan akan dimintai pertanggungjawaban atas janji kita. Baik, apa makna dari sumpah janji yang diucapkan oleh Presiden khususnya nanti? Sebagai Presiden Republik Indonesia, ya, memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang Undang-Undang Dasar 45 serta perundang-undangan yang berlaku seluruhnya, kurang lebih begitu. Jadi ada janji di sana. Kewajibannya dilaksanakan dengan sebaik dan seadil-adilnya. Undang-undangnya dipatuhi.
dilaksanakan dengan lurus. Ini janji pertama. Ya. Dari sekian banyak yang harus dilaksanakan, yang kita soroti selama ini, dari segi seadil-adilnya itu, yang paling dekat ya dalam kaitan hukum, dalam hal penegakan hukum. Ya, janji presiden ketika dilantik seolah-olah dia berjanji kan akan bersikap adil dalam hal hukum misalnya. Nah, di akhir atau selama dalam perjalanan sampai dengan akhir kita lihat bagaimana keadilannya itu. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Al-Quran Allah turunkan itu sebagai hudal linnas, sebagai guidance, sebagai panduan, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, termasuk dalam hal penegakan hukum. Bagaimana harusnya hukum itu ditegakkan? Karena catatannya selama 2 periode ini dari sisi hukum itu kan sangat demokrasi kan menurun dan sebagainya. Oke, ada beberapa ayat yang bisa kita rujuk bagaimana hukum harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan, karena keadilan ini sendi dalam kehidupan. Ada beberapa ayat. Pertama surat An-Nisa, surat keempat ayat 135. Pak Ustadz tadi yang jadi imam tolong dikoreksi kalau saya salah. Di ayat 135 itu dengan detail bagaimana penegak hukum melaksanakan hukum. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti lillahi bil qisti walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tatabil hawa an ta'dilu wa in tawu aw tu'ridu dan seterusnya. Allah suruh kita orang beriman agar bersikap adil walaupun kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada kerabat. Kerabat ini bisa masuk kategori anak, cucu, mantu. Iyakun goniyan au fakiron, tidak mengenal apakah dia kaya atau dia miskin. Kemudian Allah beri catatan di sana, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Jangan kalian turuti hawa nafsu sehingga kalian tidak berlaku adil. Di surat An-Nur, surah 24 ayat 2-nya catatannya apa? Jangan belas kasihanmu kepada mereka yang bersalah itu menyebabkan kamu melanggar hukum Allah. Ya, An-Nur di tengah ayat ada ayat begitu. Raqbatun fi dinillah wala ta'khudkum bihima raqbatun fi dinillah. Jangan belas kasihanmu menyebabkan kamu mengabaikan hukum Allah, enggak diterapkan hukum, enggak diberlakukan hukum. Kalau di surah An-Nisa 135 itu, wa in tahu, jangan memutarbalikan kata. Dalam arti sekarang, jangan bangun narasi.
Apa misalnya? Oh, dia kan bukan pejabat negara. Oh, kan apa? Nebeng. Kasus jet pribadi misalnya kan. Oke. Kemudian dipertegas lagi oleh Allah dalam penerapan hukum itu, Al-Maidah ayat 8-nya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kamu, nah gitu. Jangan karena berbeda, jangan karena dia bukan barisan kita, koalisi kita, maka kita perlakukan semena-mena. Nggak boleh. Mau dia koalisi, mau dia di luar koalisi, kalau memang salah, salah. Sehingga tidak ada yang namanya sandra. Ya. Baik. Kemudian lebih tegas lagi menegakkan hukum itu kalau kita baca hadis Nabi. Hadisnya panjang, saya potong di bagian akhirnya. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis itu? Wahai para sahabat, tahukah kalian apa yang menyebabkan umat sebelum kita mengalami kehancuran? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya sajalah yang tahu. Kemudian Nabi melanjutkan, umat sebelum kita mengalami kehancuran karena penegakan hukum yang tebang pilih. Ada diskriminasi. Kalau yang bersalah orang kaya, penguasa, pejabat, orang yang ada akses kekuasaan, hukum diabaikan. Tetapi kalau yang bersalah orang miskin, rakyat jelata, orang yang tidak punya, hukum ditegakkan. Kemudian dia sudahi hadis itu dengan mengatakan, wallahi nafsi biyadih. Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya. Laukana Fatimah binta Muhammad sarakat laqattu yadaha. Kalau anakku Fatimah mencuri, laqattu yadaha, pasti aku akan potong tangannya. Ini hukum dalam perspektif Islam, pandangan Islam. Jadi tidak mengenal siapa. Walaupun itu anak sendiri, kata Nabi, anakku yang bernama Fatimah, dia mencuri, laqattu yadaha. Kalau lihat redaksi ayat ini, itu ada lam di sana. Laqattu, itu lam taukid. Artinya apa? Pasti, sungguh, aku akan potong tangannya. Oleh karena Fatimah anak Nabi semasa hidupnya tidak melakukan kesalahan, ya nggak dilakukan hukum potong tangan itu. Ya, baik. Nah, Bapak sekalian, baru saya masuk. Manakala janji, sumpah yang diucapkan tadi kita dustakan, kita ingkari, kita lupakan, maka pelakunya bisa masuk kategori dosa besar. Ada beberapa jenis kebohongan yang bila dilakukan, maka pelakunya bisa masuk kategori dosa besar. Dosa yang hanya bisa diampuni kalau dia bertobat dengan taubat nasuh. Apa saja perbuatan itu? Yang pertama, bersumpah, berjanji dengan membawa nama
Allah, membawa-bawa nama Allah. Maka pelakunya masuk kategori dosa besar. Dan dia akan mengalami kerugian yang luar biasa. Baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena janji sumpah ini bisa mempengaruhi keimanan. Sehingga dalam satu hadis Nabi mengatakan, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak sempurna iman seseorang ketika dia tidak melaksanakan amanah dengan baik. Dan tidak sempurna agama seseorang ketika dia tidak memenuhi janjinya. Oke. Yang kedua, kebohongan yang pelakunya bisa masuk kategori dosa besar. Ya. Yaitu orang yang membawa bersumpah atau mengatakan sesuatu yang berasal dari Nabi, padahal sesungguhnya Nabi tidak pernah menyampaikan itu. Apa contohnya? Boleh jadi ini pelakunya seperti saya, Ustadz Mubalik Dai, menyampaikan dalam ceramahnya, mengatakan hadis, tapi sesungguhnya yang disampaikan itu bukan hadis. Bukan sesuatu yang berasal dari Nabi, nggak sampai ke Nabi gitu. Ya. Kan banyak itu yang disebut dengan hadis palsu itu. Ya, hati-hati. Kalau itu yang terjadi, dalam satu hadis Nabi ingatkan keras peringatannya. Apa? Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu finnar. Orang yang berbohong mengatakan sesuatu berasal dariku, padahal sesungguhnya aku tidak pernah mengatakan itu, falyatabawwa maq'adahu finnar. Dia sudah memesan satu tempat di neraka. Ya, makanya hati-hati. Bapak-bapak sekalian, berbohong dan pelakunya bisa dihukum dosa tapi tidak sampai dosa besar ketika berbohong untuk tujuan mengundang orang ketawa. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak terjadi supaya orang tertawa. Apa misalnya? Stand up komedi. Hati-hati. Para komika, ada komika di sini. Atau sering juga para ustadz. Para ustadz cerita di hadapan jamaah, kemudian jamaah tertawa. Kalau cerita itu nggak ada dasar, nggak ada ya dalil, itu artinya dongeng gitu, bohong. Maka bisa terkena dosa. Apa contohnya? Beberapa yang saya lihat ya. Mudah-mudahan sih yang beliau sampaikan ada dasar. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan ada dasar. Ya, saya pernah dengar di YouTube cerita Ustadz Das'ad Latif tentang penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, kata penghuni surga, bro, main-main dong ke neraka gitu kan. Kata penghuni neraka, iya lu Jo, main-main dong ke sini gitu kan. Gimana caranya? Buat jembatan, gitu kan?
buat jembatan. Janjilah, sepakat. Ya, kita buat jembatan setengah-setengah gitu kan. Setengah dari neraka sampai setengah dari surga setengah. Dalam waktu ini sepakati, penduduk neraka berhasil membangun jembatan setengah. Penduduk surga enggak mulai itu. Kemudian ditanya, "Lu kenapa belum mulai?" Apa katanya? "Gimana gue mau mulai? Orang semua ada di situ. Pemborongnya di situ. Pekerjanya di situ." Gitu. Kalau cerita itu ada dalilnya, pesannya sih bagus. Artinya pelaku keburukan, kejahatan, tempatnya di pesannya itu. Cuman kalau itu tidak ada dalil, ini bisa kategorinya bohong. Ya. Terakhir saya dengar lihat YouTube-nya Ustaz Adi Hidayat. Ceritanya ketika ada 3 anak muda main ke rumah seorang kiai untuk bisa memperistri anaknya si kiai ini kan. Maka si kiai ini tanya, "Siapa namamu?" Kata yang pertama, "Nama saya Anas." Gitu kan. Apa kata kiai? "Ya sudah, coba baca lafaz, baca surah An-Nas." Ya kan? Terus yang kedua, "Siapa namamu?" "Nama saya," apa itu ceritanya? "Fatah." Ya udah baca Al-Fatihah. Bisa dia. Yang ketiga, "Siapa namamu?" "Nama saya Imran." Ya, tapi dipanggil Kulhu. Ya sudah, kamu baca surah Al-Imran. Kalau cerita ini benar, boleh. Tapi kalau tidak ada dasarnya, ini bisa kategorinya bohong. Tidak sampai kepada melakukan dosa besar. Tapi mudah-mudahan 2 ustadz yang saya sebut tadi, mereka ada dasar yang sahih sehingga cerita itu diangkat. Kalau tidak, ya hati-hati. Baik, Bapak-Ibu sekalian, pada bagian akhir, jangan anggap remeh bohong itu. Ya. Ada beberapa bohong yang bisa ditoleransi, bahkan dibolehkan, bahkan disuruh. Ya, disuruh. Dalam arti boleh, enggak dosa. Apa contohnya? Bohong yang boleh. Ketika peristiwa GSG 30S PKI kemarin September, sekarang kan 20 Oktober, ya kan? Ya, kita lihat di filmnya itu ketika pasukan Cakrawirawa masuk ke rumah Pak Nasution, Jenderal Nasution, ya, kemudian bertanya kan salah seorang itu, "Mana Pak Nasution?" Apa kata istrinya? Sambil gendong anaknya itu kan. Filmnya begitu. Apa kata beliau? "Pak Nasution sedang di Bandung. Sudah 3 hari beliau di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk menembak anak saya," kan itu. Kan bohong itu. Padahal Pak Nasution ada. Maka bohong seperti itu dibolehkan. Ya. Apa dasarnya? Ada sahabat Nabi ketika menjadi tawanan perang, tertawan dalam peperangan kalah, kemudian ditawan oleh musuh, ya, maka dibebaskan dengan syarat murtad, menyatakan keluar dari Islam, ya, menyatakan keluar dari Islam. Maka sahabat itu agar selamat, karena kalau tidak mati gitu, maka dia menyatakan, lidahnya itu diucapkan menyatakan keluar dari Islam, sementara hatinya menolak, membenci, hanya bebas dia.
Lalu ketemu Nabi, Nabi tanya, gimana ceritanya kamu bisa bebas? Diceritakanlah. Maka kata Nabi, besok kalau terjadi hal yang sama, lakukan hal yang serupa. Ya, kenapa? Ini masuk kategori dalam hadis itu apa? Orang yang dipaksa, wa mastukrihu anhu. Orang yang dipaksa melakukan sesuatu yang dia tidak sukai, maka bebas dari catatan kolam. Oke? Yang kedua, dosa bohong yang tidak berdosa dalam arti boleh, ya, diplomatis. Contohnya, ketika Nabi sedang duduk santai di depan rumah beliau, ada seseorang lari dengan sangat kencangnya. Seseorang lari, Nabi sedang duduk. Kemudian Nabi lihat ke arah sana, ada beberapa orang yang sedang berlari mengejar anak muda yang lari kencang tadi. Ya, kemudian beberapa orang yang mengejar anak muda itu sampai di depan Nabi, mereka berhenti, Nabi berdiri. Tadi duduk. Tapi ketika beberapa anak muda yang mengejar itu berhenti di depan Nabi, kemudian mereka bertanya, Nabi berdiri, apa kata mereka? Ya Muhammad, kamu lihat seseorang lari lewat sini? Apa kata Nabi? Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat siapapun kecuali kalian. Nabi bohong nggak itu? Ini diplomatis. Enggak. Karena Nabi ngeliatnya saat dia sedang duduk. Kemudian ketika mereka datang, Nabi berdiri, ditanya, dia jawab, sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat siapa-siapa kecuali kalian. Ya. Cuman orang itu nggak tanya lagi. Iya, tadi waktu kamu duduk, waktu kamu berdiri nggak melihat, waktu kamu duduk lihat nggak? Mereka nggak bertanya, Nabi nggak berkata apa-apa. Artinya apa? Ya mohon maaf ya, seringkali kan kita suka berbohong, bahkan mengajarkan anak kita berbohong. Apa misalnya? Karena capek banget, kita mau istirahat, kita bilang sama anak, nanti kalau udah telepon, bilang ya bapak nggak ada. Padahal bapaknya lagi tidur. Ini nggak diplomatis. Ya. Nanti bapak kok ditelepon nggak diangkat ya, bilang aja bapak nggak dengar ya. Orang tidur kan, orang lagi tidur. Artinya apa? Berbohong, tapi nggak apa ya, dia diplomatis lah. Bilang aja bapak keluar. Ya keluar kan bukan berarti pergi jauh, bisa aja keluar dari rumah ke depan. Artinya ada beberapa bohong yang dibolehkan, termasuk bohong dalam rangka apa? Menjaga perasaan. Ya, ada pasangan baru menikah, suami istri baru menikah. 1 bulan mereka makan di luar terus. Ya. Bisa pesan juga melalui GoFood. Sekali waktu suaminya bilang, "Mah, masa sih kita makan beli terus? Sekali-sekali dong, Papa pengen makan masakan buatan Mama." Ya. Oke. Karena perempuan ini, istrinya ini selama ini nggak pernah belajar masak. Rata-rata anak-anak muda sekarang kan kurang ya. Beda dengan wanita-wanita dulu kan, bantu-bantu orang tuanya masak. Kalau anak-anak sekarang karena semua serba online gitu ya. Hanya ketika disuruh masak sama suaminya, dia mau bilang nggak bisa masak, malu gitu kan. Akhirnya dia masak. Apa yang terjadi? Saya pernah baca beberapa waktu lalu itu, pasangan baru menikah,
ya, ditemukan istrinya gantung diri, bunuh diri dengan gantung diri. Kenapa? Karena itu ceritanya, disuruh masak, setelah selesai masak dimakan, mereka makan, istrinya tanya, gimana masakan Pak? Masakan Mama Pak? Nah, suaminya sangat polos, jujur, langsung di situ, ya, sehingga istrinya tersinggung. Nah, pada saat itu boleh, gimana masakan Papa, Ma? Gimana masakan Mama, Pak? Ketika ditanya gitu, enak, Pak. Baru kali ini. Padahal sesungguhnya nggak enak. Itu dalam rangka menjaga perasaan yang seperti itu, toleransi. Tapi kalau jenis kebohongan sampai kemudian merugikan orang lain, ya, termasuk dari segi hukum tadi, janji yang diucapkan tadi itu, maka pelakunya berat konsekuensinya. Yang paling populer, yang Bapak Ibu sudah tahu, masuk kategori 3 dari salah satu dari 3 ciri munafik. Ayatul munafiki salasun. Ciri munafik itu 3, idza kadzdzaba, idza haddasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. 3 ciri orang munafik itu, kalau dia bicara dia dusta, berjanji dia ingkar, dan dipercaya dia khianat. Ya, maka orang yang suka berbohong, yang memang kata Imam Al-Ghazali sesuatu yang paling ringan dalam hidup ini berbohong itu, kalau bohong ini menjadi karakter kita, maka kita termasuk orang munafik. Dan jangan sepelekan sifat munafik, karakter munafik ini, karena Allah klaim di surah An-Nisa ayat 145, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Ya, mudah-mudahan sumpah jabatan khususnya presiden dan wakil presiden yang nanti kita akan saksikan bukan sekedar ritual, bukan sekedar tata tertib, bukan sekedar pemantas, tapi benar-benar sumpah itu menjadi pegangan, menjadi pengingat para pejabat di dalam melaksanakan tugasnya. Ya, karena konsekuensinya tadi sangat berat, sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa dampaknya? Nggak percaya, rakyat nggak percaya. Ya, bahkan ada satu sejarah ya dalam perjalanan bangsa ini, mahasiswa sampai memberikan gelar macam-macam kan, ada king lip service, ya kan, UGM memberikan gelar alumni memalukan dan seterusnya. Kenapa? Karena janji, ya. Janji. Bahkan terakhir ada meme di grup itu kan. Yang terakhir saya baca, mohon maaf ya, apa katanya? Datang bawa mobil SMK, pulang bawa Alphard katanya. Ada sampai begitu. Baik, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.